kelompok 8 akan menjelaskan tentang gen, spesies dan ekosistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Aswatapi dari Prodi PGSD 4 semester 3. Di sini saya akan membawakan materi sedikit tentang pengenalan gen pada cabai. Cabai memiliki sekitar 35.000 gen dan ratusan diantaranya berperan penting dalam segi warna, bentuk, dan rasa. Namun di sini saya akan membawakan jenis 3 cabai, yaitu cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan cabai hijau biasa. Ini adalah jenis cabai. Yang sebelah kiri cabai rawit hijau, yang di tengah cabai rawit merah, dan yang di sebelah kanan adalah cabai hijau panjang biasa. 3 cabai tersebut memiliki ciri khas yang sama. Mereka bisa beradaptasi dalam lingkungan tropis dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Cabai rawit hijau, nama latinnya Capsicum frutescens L. Bentuk fisik kecil, ujung runcing, batang buah pendek, tumbuh tegak ke atas, dan tekstur halus. Dari segi warna, hijau muda sampai hijau tua. Biasanya dipanen sebelum matang. Dan rasanya pedas tajam dan cepat terasa di lidah, aroma segar dan sedikit langu. Kegunaannya cocok untuk sambal mentah, lalapan, atau campuran gorengan. Cabai rawit merah, nama latin Capsicum frulentus L. Spesies sama dengan rawit hijau. Bentuk fisik kecil, bentuk ramping, ujungnya juga lancip, tumbuh tegak ke atas, kulit buah halus dan mengkilap. Dari segi warna, hijau saat muda dan berubah merah cerah saat matang. Rasanya sangat pedas, lebih kuat dibanding rawit hijau, ada sedikit rasa manis saat matang penuh. Kegunaannya digunakan untuk sambal goreng, tumisan, atau masakan pedas khas Indonesia. Yang terakhir ada cabai hijau panjang biasa. Nama latinnya Capsicum annum L. farlogum. Bentuk fisik besar dan panjang, ukuran 10 cm sampai 15 cm. Bentuk silindris dan melengkung sedikit, tumbuh menggantung ke bawah, kulit tebal dan halus. Warnanya hijau tua saat muda, jika matang berubah menjadi merah. Namun di sini saya memetiknya masih hijau ya teman-teman. Rasanya pedas, sedang, tidak setajam cabai rawit, cenderung agak manis dan segar. Kegunaannya sering digunakan dalam masakan tumis, balado, dan masakan Padang. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Fatah Mundil Labib dengan NIM 40224103. Ya, kali ini kita akan belajar bersama tentang family family jagung, padi, gandum, dan tebu. Siapa bilang belajar tentang tanaman itu membosankan? Kali ini kita akan menjelajahi dunia seru dari family jagung, tebu, gandum, dan padi dengan fakta-fakta unik dan menarik yang akan kita temukan. Yaitu yang pertama yaitu padi. Nah, ini teman-teman, padi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Itu. Siapa yang tidak kenal padi? Tanaman yang satu ini adalah makanan pokok sebagai besar masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu kalau padi itu punya banyak saudara dalam family? Ada berbagai jenis beras, mulai dari beras putih, beras merah, hingga beras hitam yang kaya akan antioksidan. Padi bukan hanya sekedar nasi. Dari padi kita bisa mendapatkan sebagai produk olahan seperti tepung beras, bihun, hingga cemilan lezat. Keren kan? Ya, selanjutnya yaitu family jagung. Nah, ini teman-teman jagung. Jagung si kuning yang manis ini juga termasuk dalam family. Jagung adalah sumber karbohidrat yang penting dan bisa diolah menjadi sebagai macam makanan. Jagung rebus, jagung bakar, popcorn, hingga emping jagung yang renyah. Selain sebagai makanan, jagung juga punya peran penting dalam industri. Jagung bisa diolah menjadi bahan bakar nabati dan pakan ternak, multifungsi banget pokoknya ini jagung. Dan selanjutnya yaitu ini teman-teman, gandum. Ini teman-teman, gandum itu seperti ini ya teman-teman.
Gandum yaitu bahan utama dalam pembuatan roti pasta, dan mie. Gandum juga termasuk dalam family dan menjadi sumber karbohidrat yang penting di banyak negara. Ada gandum biasa, gandum drum, gandum spelt, dan masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Gandum kaya akan serat dan nutrisi penting lainnya. Mengonsumsi gandum secara teratur bisa membantu menjaga kesehatan, pencernaan, dan memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari. Ya, berarti kalian harus makan roti lah sering-sering. Ya, selanjutnya family tebu. Ini teman-teman, tebu. Tebu yaitu tanaman yang menghasilkan gula pasir yang kita gunakan sehari-hari. Tebu juga termasuk dalam famili dan tumbuhan subur di daerah tropis seperti Indonesia. Proses pengolahan tebu menjadi gula melibatkan serangkaian tahapan yang cukup panjang, kompleks loh. Selain gula, tebu juga bisa diolah menjadi berbagai produk dan ampas tebu yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau pupuk organik. Manfaat tebu secara optimal bisa membantu mengurangi limbah dan meningkatkan nilai ekonomi. Wah, sangat luar biasa teman-teman. Ya, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Putri Lestari dengan NIM 4022450. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ekosistem. Yang akan saya jelaskan itu ada ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ekosistem yang ada di sawah. Di sawah itu ada dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biotik, yaitu biotik itu adalah seperti makhluk hidup. Jadi di sini itu biotiknya itu ada padi, rumput, dan ada keong sawah, terus ada pemakan serangga, dan juga ada keong sawah. Dan di sini juga ada kerbau, namun kerbau itu keluarnya itu waktu pada sore hari. Dan komponen abiotik itu tersendiri ada tanah, bebatuan, terus udara, matahari, oksigen. Dan ya, cukup sekian penjelasan dari ekosistem yang ada di sawah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ekosistem yang ada di sungai ini. Jadi sama seperti sawah, di sungai ini mempunyai dua komponen, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu terdiri dari bebatuan, tanah, air, terus ada dua perbedaan di antara tanah yang ada di sungai dan ada di sawah. Perbedaan itu kalau di sungai itu tanahnya cukup lembek, dan untuk di sawah itu lembek namun tidak terlalu cair gitu. Dan untuk komponen biotik itu sendiri yang ada di sawah itu ada sungai. Ya, selanjutnya ada tumbuhan air, ada seperti eceng gondok. Sebelah sana di situ juga ada tanaman seperti kangkung. Ya, cukup sekian pemaparan ekosistem sungai dari saya. Ya, teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang ekosistem sungai dan ekosistem yang berada di sawah itu di Desa Jatisawit dekat rumah saya. Ya, terima kasih. Ya, sekian paparan dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.